Di dalam fotografi itu ada yang dinamakan dengan segitiga exposure. Dan di kelas kali ini gue mau bahas tentang segitiga exposure bagian yang ketiga, yaitu shutter speed. Apa itu shutter speed? Ini shutter speed 1/500. Ini shutter speed 1/10. Gue ambil slow motionnya ya. Jadi saat kaca ini terangkat, itu di dalam kamera atau di depan sensor itu ada penutupnya. Penutupnya akan terbuka. Dan ini yang dinamakan dengan shutter speed. Shutter speed 1/500 itu artinya penghalang yang di depan sensor ini akan terbuka selama 1/500 detik. Sedangkan kalau shutter speed 1/10 itu penghalang yang di depan sensor itu akan terbuka selama 1/10 detik. Sekarang gue mau kasih tahu ke kalian apa sih dampak perubahan shutter speed terhadap exposure foto. Kalau kalian mau coba, pastikan kamera kalian berada di mode M. Kenapa kita pakai mode M? Kalau kita pakai mode yang lain, di saat kita merubah shutter speed-nya, maka settingan aperture dan ISO akan berubah, jadi kita nggak bisa lihat perubahannya. Oleh karena itu kita pakai mode M, supaya di saat kita ubah shutter speed-nya, ISO dan aperture nggak diubah-ubah oleh kamera. Sekarang ini gue pakai ISO 200, f5,6 sama shutter speed-nya 1/30. Di sini ISO-nya bakal konstan, ISO 200 sama f-nya konstan 5,6. Nah, ini gue pakai shutter speed 1/60. Ingat ISO-nya konstan di 200 sama f-nya konstan di 5,6, nggak berubah. Yang berubah hanya shutter speed-nya 1/60. Shutter speed 1/125. Ini shutter speed 1/250. Ini shutter speed 1/500. Masih kelihatan nggak? Udah kelihatan kan bedanya? Di saat kalian menggunakan shutter speed tinggi, itu hasilnya makin gelap. Dan di saat kalian pakai shutter speed yang lambat, itu gambarnya makin terang. Nah, sekarang gue mau kasih ke kalian itu ilustrasi gimana cara kerjanya shutter speed. Kita anggap air ini itu partikel cahaya. Oke, partikel cahaya. Dan setiap gelas ini itu foto kalian. Jadi gue bakal tuang ini ke dalam ini, gelas-gelas ini dengan durasi yang berbeda. Kasih pewarna dulu biar menarik. Oke, siap. Gue mulai dari shutter speed 1 detik. 1. Selanjutnya shutter speed 2 detik. 1, 2. 3 detik. 1, 2, 3. Yang terakhir shutter speed 4 detik. Tuh, 2, 3, 4. Shutter speed 1 detik, 2 detik, 3 detik, sama 4 detik. Di shutter speed 1 detik, ini airnya sedikit, berarti partikel cahayanya sedikit. Berarti gambarnya itu gelap. Kalau yang ini, gambarnya makin terang, dan makin terang karena makin banyak cahaya yang masuk. Jadi shutter speed itu simple aja. Makin lama makin terang, makin cepat, ya makin gelap. Itu penjelasan simpelnya tentang shutter speed. Sekarang gue mau nunjukin apa efek yang dihasilkan dari menggunakan shutter speed cepat atau shutter speed lambat. Caranya, atur kamera kalian pada mode TV atau pada shutter priority. Kalau pakai Canon berarti pakai TV, kalau kamera lain gue nggak tahu kodenya apa, tapi pakai shutter priority. Ini ada foto yang udah gue jepret dan kalian bisa lihat. Shutter speed cepat dan shutter speed lambat. Ini shutter speed yang cepat, objeknya benar-benar berhenti atau freeze. Sedangkan shutter speed yang lambat itu menghasilkan gambar yang blur karena objeknya bergerak selama pengambilan gambar itu. Jadilah efek yang dihasilkan oleh shutter speed cepat yaitu memberikan efek freeze, sedangkan shutter speed lambat memberikan efek motion blur. Nah, untuk shutter speed ini ada hal khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya kalian pakai zoom 24 mm. Jadi gunakan shutter speed jangan di bawah 1/24. 1/24 nggak ada, bisa pakai 1/25. Kalau pakai focal length 105 atau pakai 100, jangan gunakan shutter speed di bawah 1/105. Atau karena 1/105 nggak ada, bisa pakai 1/100 atau 1/125. Kenapa? Karena di saat kalian motret, begini, waktu kalian klik tombol shutter, ini tangan pasti goyang.
ceklik, dan itu akan menghasilkan gambar yang nggak tajam. Tapi ini cuma sekedar saran aja, nggak ada teori pastinya harus pakai shutter speed berapa. Kalau kalian punya tangan yang super stabil, kalian bisa pakai lebih lambat dari yang tadi gue bilang, rumusnya 1/fl. Tapi kalau kalian punya tangan yang bergetar kayak gue, ya kalian harus cepetin lagi. Kalau gue sih biasanya pakai 2 kali lipat karena tangan gue getar, bergoyang. Jadi kalau pakai Vocalink 105, gue biasanya pakai 1/200 karena tangan gue goyang. Tapi kalau tangan kalian normal, kalian bisa pakai 1/100 nggak masalah. Kalau super stabil, mungkin kalian bisa pakai 1/30, itu gambarnya masih oke. So, kesimpulannya, dengan menggunakan shutter speed cepat, penghalang yang di depan sensor ini akan terbuka dan tertutup secara cepat. Cahaya yang ditangkap itu sedikit menghasilkan gambar yang gelap karena shutternya cepat. Jadi dia punya efek membekukan gambar atau memberikan efek freeze atau objek yang bergerak cepat, itu akan berhenti. Sebaliknya dengan shutter speed lambat, kalau shutter speednya lambat berarti penghalang yang di depan sensor ini terbuka selama detik yang kalian tentukan, itu menghasilkan gambar yang lebih terang. Dengan shutter speed lambat itu memberikan efek motion blur. Untuk pemilihan shutter speed kalian juga harus hati-hati karena tangan ini akan bergetar. Motret balapan itu pakai shutter berapa, motret orang lari pakai shutter berapa, motret pemandangan pakai shutter berapa, itu tugas kalian untuk cari tahu. So gimana? Udah pada ngerti kan apa itu shutter speed? Kalau pengen lihat kelas-kelas selanjutnya jangan lupa ya subscribe. Salam motret. Kameranya di sana.